Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya Daerah Muhammad Burhan, tanggal 14 Desember 2022 saya akan menyampaikan materi masih kelanjutannya yang hari kemarin, yaitu tentang pemilihan bibit. Pemilihan bibit sapi potong. Jadi secara spesifik nanti akan saya sampaikan, semoga bisa membantu peningkatan produksi. Karena saya ulang kembali, variabel produksi adalah produktivitas sama dengan genetik atau bibit memegang peran 30%, kemudian environment atau lingkungan atau tata laksana memegang peran 70%. Nah, silakan Bu Is menulis di situ. Jadi bibit atau genetik itu ya. Jadi kita milih bibit sapi atau genetik. Ini kan memegang peran 30% dari produktivitas. Jadi kemarin masalah bangsa sapi sudah saya sampaikan. Nah, ini pemilihan bibit secara umum. Yang pertama kali, jadi kita harus ras atau bangsanya tidak jauh dari darah aslinya. Jadi contohnya kalau kita milih katakanlah sapi Brahman, ya artinya sifat Brahmannya itu harus minimal di atas 70%. Ya, kalau susah minimal 70%. Jadi tidak jauh dari sifat Brahman. Jadi artinya kan kalau cari F1 tidak mungkin. Jadi F1 itu fenotip 1. Jadi contoh katakanlah istilahnya Brahman kawin punya anak yang masih murni, anggap aja F1, kemudian dia dikawinkan dengan yang jenis lain, itu sudah menjadi F2. Jadi kalau usahakan yang minimal secara karakteristik atau ciri-ciri itu dia masih mendekati sifat aslinya. Jadi satu genetiknya, jadi darahnya masih memiliki sifat ciri spesifik di atas 60%. Jadi darahnya masih memiliki atau jadi secara fenotip, secara penampakan gitu ya. Secara penampakan menunjukkan darahnya masih 60% bangsanya dia gitu. Jadi kalau Brahman ya harus lihatnya Brahman. Kalau ongol cirinya ongol, kalau katakanlah sapi simental cirinya simental, kalau limusin cirinya limusin, jadi masih mendekati. Kemudian ini secara darah, kemudian secara tekstur atau secara fisik. Secara fisik kita melihat sapi, jadi usia dulu, jadi usia pemilihan sapi itu dari usia dulu. Kalau untuk digemukkan usia paling ideal adalah 18 bulan atau 1,5 tahun. Itu karena benar-benar fase grower. Jadi pembentukan tulang sudah selesai, tinggal pelekatan otot atau daging. Tapi kalau kita memilihnya usia 3 bulan itu grower tapi itu tulang, atau 1 tahun masih tulang masih kuat. Tapi kalau 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun itu benar-benar tulang sudah mentok, kemudian tinggal pelekatan daging. Jadi kalau pengertian grower yang sesungguhnya memang lepas sapi, tapi itu baru pembentukan rangka. Jadi dagingnya belum ada. Nah, kalau membentuk daging itu ya setelah usia 18 bulan. Ini dari usia dulu. Usia 18 sampai maksimal 2 tahun. Nah, kemudian setelah itu jenis kelamin pilih yang jantan. Kenapa? Karena kalau jantan itu pertumbuhan ototnya lebih berkembang. Kalau betina pertumbuhan lemak yang lebih berkembang. Jadi kalau jantan
itu karena pengaruh hormon. Jadi kalau jantan itu kan karena dia mengandung hormon testosteron, jadi ototnya lebih berkembang. Nah kalau betina itu kan dominasinya hormon betina, hormon estrogen, progesteron, itu lemak yang berkembang. Nah kemudian di samping itu kalau jantan kan tidak berfungsi reproduktif secara langsung. Kalau betina kan kalau kita sembelih berarti kan tidak ada reproduksi. Kenapa? Karena kalau jantan itu bisa melayani 5 sampai 10 ekor sapi betina. Tapi kalau sapi betina kita potong, kehilangan kesempatan satu kebuntingan. Jadi jenis kelamin harus jantan, itu penting. Jadi umur udah, jenis kelamin udah. Kemudian kita juga harus tahu sejarah dulu. Daerah tidak boleh berasal dari daerah yang mengalami wabah penyakit menular. Daerah endemik. Nah, contoh yang tidak boleh apa? Penyakit daerah yang mengandung penyakit antrak. Contohnya daerah Boyolali, daerah Klaten, itu banyak antrak. Nah, usahakan kita menghindari dari daerah tersebut karena di sana belum negatif antrak, masih positif antrak. Karena antrak itu dijamin mematikan ke hewan, juga bersifat zoonosis, bisa menyebabkan menular ke manusia, dan pada hewan juga akibatnya kan fatal itu, karena itu kan radang limfoglandula atau radang kelenjar yang efeknya sangat, nanti saya terangkan pada sesi yang lain. Kemudian penyakit apa lagi yang bebas dari penyakit? Kalau sekarang kalau bicara PMK ya nggak bisa karena sudah semuanya. Kalau idealnya kalau saatnya kita impor gitu harus yang bebas dari PMK. Cuma kalau PMK kan udah di Indonesia sudah ada semuanya, ya nggak bisa kita hindari. Tapi kalau untuk Jawa Barat ini kan termasuk, artinya kan angka kejadian PMK juga rendah, angka kejadian antrak juga hampir tidak ada. Jadi Jawa Barat itu kalau nggak salah memang karena bebas antrak. Jadi kalau bisa menghindari Jawa Barat ini mendatangkan sapi yang dari tempat-tempat yang ada wabah antrak atau yang belum bebas antrak di daerah. Kemudian menyesuaikan jenis sapi. Contoh kalau untuk daerah-daerah dingin, contoh daerah Cisarua begini, ya usahakan melihara sapinya jangan melihara sapi yang sifatnya daerah panas atau tipe Asia, contoh Ongol, Brahman, ini kurang cocok pasti. Kalau daerah Cisarua, Lembang, Ciwidey nggak cocok. Jadi pilih-pilih sapi yang bangsanya bangsa Eropa, contoh Simmental, Limousin, ini juga penting begitu. Jadi kalau di daerah contoh Cisarua, Lembang, Ngamprah, ini kan daerah dingin semuanya. Ciwidey ya cocoknya kalau kita memilih sapi yang sapinya dari berbangsa Eropa atau Bos Taurus, paham ya? Ini kan penting, pengetahuan ini penting. Takutnya kita orang Lembang malah milih sapinya sapi SO atau sapi PO atau sapi Bali, kurang pas. Tapi kalau daerah Subang cocok karena panas. Purwakarta cocok, gitu, paham ya? Ini penting, hal sepele tapi perlu disampaikan. Kemudian asal daerah memilih sapi, jadi memilih sapi sesuai dengan tempat. Maksudnya Bu Is, pilih sapi sesuai dengan tempat. Jadi kalau daerah dingin pakai sapi jenis Eropa, kalau daerah panas pilih sapi jenis Asia. Paham ya? Jadi pilih sapi sesuai dengan tempat. Jadi kalau paham ya itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sekarang secara fisik itu sapi harus proporsional. Jadi kalau dibentuk itu bentuknya isinya kotak. Jadi kalau sapi itu proporsional begini. Nah, ini ukurannya. Jadi ukurannya harus persegi. Sapi ini bentuknya harus persegi. Jadi artinya antara panjang tulang belakang sama panjang kaki belakang
Ini harus kurang lebih sama. Jadi kalau ini terlalu panjang, ini pendek, nggak bagus. Harus proporsional. Persegi ya. Bujur sangkar ya, bener Pak, pinter. Harus bujur sangkar. Nggak bisa gambar saya. Nah, tapi ya mirip ya. Nah ini kalau diukur ini kan gumbanya. Jadi ini ukurannya bujur sangkar bener Pak. Jadi artinya antara panjang sama tinggi, panjang tulang belakang sama tinggi kaki belakang, tingginya sama. Tapi memang sedikit katakanlah nungging gitu memang kalau sapi itu. Tapi itu satu, bentuknya harus bujur sangkar. Yang kedua, tulang belakang tidak boleh bengkok. Kalau tulang belakang bengkok berarti itu menandakan pada saat dia kecil itu kurang kolostrum. Jadi kurang kalsium dan sebagainya. Itu tulang belakang tidak boleh melengkung. Jadi harus lurus begini. Lurus agak naik dikit lah itu. Lurus agak naik. Ini sampai yang bagus. Nah, paham ya? Ini. Jadi tulang belakang tidak boleh bengkok, harus lurus. Kalau bengkok tandanya dia dulunya kekurangan kalsium, artinya belum melepas sampai sudah dilepas. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah kepala. Kepala ini proporsional. Tidak boleh kepalanya terlalu gede. Nah, itu juga sama tandanya dulu kekurangan gizi. Jadi kepala terlalu besar, tidak boleh, harus proporsional. Jadi kemudian kepala proporsional, tulang belakang harus lurus agak naik dikit ke belakang, kemudian bujur sangkar bentuknya, kemudian ekor ini kalau sapi potong ini kan ada lutut, ini tidak boleh sampai bawah lutut, ini nggak boleh. Kalau ekor sampai di bawah lutut itu sudah besar. Jadi ekor harus yang pendek, harus di atas lutut. Jadi harus begini dari sini. Jadi kalau ekornya sampai bawah itu kan ada ya, itu kurang, pasti kurang, tumbuhnya kurang. Paham? Ini ilmu jarang yang tahu. Nah, sepele jarang yang tahu. Bukan, itu memang jenisnya Pak. Jadi dia susah tumbuh aja. Tapi kalau ekornya makin pendek, makin bagus, makin cepat tumbuh. Jadi ekor ini penting. Jadi ini untuk kita memilih bibit ya. Jadi ekor ini fisik penting. Jadi saat kita ke pasar kita bisa milih mana bibit bagus atau tidak, itu seperti ini kan. Nah kemudian ekor. Nah, setelah ekor kemudian sama tadi kan udah kaki kan panjang, harus kaki panjang, ekor sudah. Kemudian mata harus bersinar. Mata tidak boleh sayu. Kalau matanya sayu itu berarti menandakan ya dia mungkin sakit. Kemudian mata harus bersih, tidak boleh ada kotoran. Kalau mata kotor berarti cacingan atau kekurangan gizi dan sebagainya atau sakit. Jadi mata dua-duanya simetri, kemudian bersinar, beringas. Nah, mata beringas. Nah, kemudian setelah itu lubang hidung ini tidak boleh ada leleran. Kalau ada leleran itu tandanya ada infeksi pernafasan. Nah, kalau udah kronis repotnya nanti nggak bisa tumbuh. Nah, tapi ini bisa diobati. Jadi ini bagian pengetahuan, boleh dipakai boleh enggak. Karena kalau memang bisa mengobati, ada leleran juga tidak apa-apa. Kemudian moncong hidung. Nanti moncong hidung ini harus basah, tidak boleh kering. Kalau kering tandanya sakit, demam. Kemudian saliva atau air liur. Air liur ini tidak boleh terlalu banyak ngiler terus. Kalau ngiler banyak berarti tandanya dia ada masalah di pencernaan. Biasanya kurang rumput, tidak boleh ngiler. Nah terus kemudian mata sudah, hidung, kemudian gigi ya, ini penting. Nah, lihat perlu dibuka berapa giginya, tanggal berapa. Jadi kalau katakanlah sudah giginya udah ganti, harus katakanlah baru tanggal 1 atau udah ganti 1, itu berarti umurnya paling 1 tahun ke atas sedikit. Tapi kalau sudah ganti 2 berarti udah 2 tahun di atas. Kalau
gigi tanggal 1 atau udah ganti 1, umurnya baru sekitar 1 tahun ke atas, sekitar 1,5 tahun. Tapi kalau gigi udah ganti 2 jangan diambil. Kenapa? Karena gigi tanggal 2 ini menandakan dia udah tua, umurnya di atas 2 tahun. Memang 2 tahun ke atas masih bisa tumbuh, tapi kan artinya kan kalau umur segitu masih kecil, tandanya berarti kan dia kan kurang bagus pertumbuhannya atau ada masalah. Kemudian kembali lagi ke mata, kalau bisa dibuka di mata di sini. Jadi mata ini warnanya harus pink dua-duanya. Jadi namanya konjungtiva mata. Jadi selaput dari mata ini harus pink. Kalau warna mata ini katakanlah istilahnya pucat gitu, dia anemia atau cacingan atau kekurangan pakan. Tapi kalau mata yang bagus pink, kalau konjungtiva mata ini bukan mata ya, konjungtiva atau selaput dari mata di sini warnanya pink, itu berarti normal. Tapi kalau merah sekali, nah itu tandanya dia sakit, radang, itu sakit. Jadi ini bagian kepala juga sudah banyak menunjukkan. Jadi itu pemilihan bibit sapi itu lebih secara fisik maupun secara standarnya sudah standar umur. Sebenarnya saya sampaikan, karena ini hal penting ya, hal penting. Nah, kemudian kembali lagi ke perut. Nah, perut ini kalau untuk sapi potong, ini perut itu kan posisinya di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Jadi bentuknya harus ramping, tidak boleh terlalu besar. Nah, karena itu rumen itu besar. Kalau rumen itu besar, itu tandanya dulu dia kekurangan susu. Jadi sudah diberi rumput usia di bawah 2 bulan. Jadi itu juga repot, biasanya kurang bagus pertumbuhannya. Tapi kalau sapi perah tapi dengan jadi yang harus benar ya, itu tidak apa-apa. Perutnya besar tidak apa-apa karena itu tempat produksi bukan mengolah makanannya lebih banyak. Tapi kalau sapi potong, nanti kalau perutnya udah besar gini, ini nanti karkasnya kalah. Jadi karkasnya tidak akan mencapai di atas 50%. Jadi harus ramping. Kalau sapi ini harus ramping. Nah, kemudian masalah kurus tidak masalah. Karena namanya juga bakalan. Kurus tidak masalah. Kurus itu tidak masalah. Yang penting nanti diberikan obat cacing. Makanya standarnya setiap kita beli sapi harus semuanya kasih obat cacing di orang dulu. Kurus tidak apa-apa, lihat yang penting posturnya ini. Gemuk tapi kalau posturnya tidak sesuai percuma. Toh juga harganya mahal kan. Yang penting kurus, harganya murah, tapi posturnya memenuhi standar. Itu cara pemilihan bibit. Nah, bibit. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh pincang juga, pincang tidak boleh. Jadi harus simetri kakinya. Kalau pincang kan 2 macam, pincang bawaan karena memang istilahnya cacat atau pincang karena sakit. Takutnya kan PMK atau radang derajat yang lain bisa. Jadi pincang. Kenapa? Pincang ini nggak bisa sepelekan. Nanti kalau pincang ini karena sakit anggap aja, itu akhirnya mengakibatkan lama-lama sapi itu tidak mampu menumbuh, akhirnya ambruk, akhirnya mati. Jadi pincang ini tidak sepele. Jadi sapi kalau beli tidak boleh pincang. Nah, kalau pincang bawaan memang tidak apa-apa, cacat. Tetapi kan juga tidak ada yang mau beli nanti pada saat jual susah. Ya, tapi makanya ini sepelenya pincang tidak boleh pincang. Kemudian lihat kotoran juga. Kalau kotorannya itu contohnya mencret, berarti lagi sakit. Nah, kita hati-hati, jangan sampai ngambil resiko mencret karena akibatnya kalau mencret akhirnya diare, dehidrasi, kemudian bisa koma. Nah, kalau mau ngecek bagaimana ini belum bahaya atau enggak bisa diobati, cek aja nanti namanya turgor kulit. Jadi kulitnya kita angkat. Nah, kulitnya diangkat begini. Kalau ini katakanlah dia sudah longgar, kemudian seperti saya gini kan longgar ini. Nah, ini dia dehidrasi, mending jangan diambil. Tapi kalau dia masih kencang rapat, ini berarti belum dehidrasi, masih aman, bisa diinjeksi. Kemudian dari kepala, tulang belakang, kaki, kemudian sampai ke kotoran itu udah semuanya. Kemudian yang perut udah ya, perut sudah. Nah, kemudian cek bulu. Nah, ini aku lupa.
Bulu itu kalau ngecek bulu cukup pada tengkuk. Di sini nih, tengkuk ini kita cek. Ini biasanya kalau yang cacingan bulunya berdiri. Memang di situ banyak ketombean. Bulunya agak jarang-jarang ada ketombean, kemudian dia bulunya berdiri. Nah itu cacingan. Nah kemudian kita usap gitu, bisa tangan nempel di tangan kita. Ini di tengkuk, ini di tengkuk. Jadi bulu sudah itu. Bulunya kalau berdiri, kemudian ada ketombeannya, itu cacingan. Kemudian secara keseluruhan lihat kulit. Kulit ada enggak katakanlah papiloma atau kutil? Karena kalau ada kutilan juga resiko. Biarpun ada satu, kutil ini bisa menyebar. Lah, kutil ini juga indikasi apa? Indikasi bahwa tempat asalnya itu jorok. Karena kutil ini faktor penyebabnya, bukan penyebabnya ya. Jadi faktor penyebabnya adalah parasit. Ada nyamuk, ada serangga, ada caplak, ada kutu yang mengakibatkan katakanlah berdarah sehingga muncullah kutil. Jadi kutil ini juga menunjukkan tempat daerah asalnya bagus atau bersih atau kotor atau jorok, ini kutil. Ini kutil ini bahaya karena kutil ini juga artinya ketika ada satu bisa berkembang, juga mengakibatkan orang tidak mau membeli sapi kita kalau kutilan. Yang makan juga jijik. Kalau saya mah jujur kalau tahu itu kutilan juga nggak memakan dagingnya, jijik karena biarpun apa itu jijik. Jadi kulit secara keseluruhan. Nah kemudian nanti yang berikutnya akan saya sampaikan materi. Jadi ini kan prinsip dasarnya dulu, prinsip dasar cara memilih bibit yang baik. Nah, nanti pada season berikutnya nanti setiap bangsa, contoh ciri-ciri semental itu seperti apa, ciri-ciri limusin seperti apa, ciri-ciri sapi Bali seperti apa, Brahman seperti apa, nanti insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti bisa menyampaikan kepada peternak dan mereka istilahnya tidak salah dalam memilih bibit. Demikian materi tentang prinsip-prinsip pemilihan bibit saya potong yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat peternak untuk meningkatkan produktivitasnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.